Saya menyapa seluruh sidang jemaat yang hadir maupun yang menonton live streaming. Shalom, puji nama Tuhan. Kita patut bersyukur pada sore malam hari ini Tuhan telah mempersiapkan setiap hidup kita untuk kami datang dapat beribadah dalam ibadah doa pada sore hari ini. Kita patut bersyukur pada Tuhan, itu semua hanya karena anugerah dan penyertaan Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita dapat memuji memuliakan nama Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian, besar anugerah-Mu. Mari kita berhadap pada tata Tuhan dengan bentuk sekadar ucapan syukur pada Tuhan. Kita katakan bersama-sama. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tata-Mu Bapa. Menghadap tata-Mu Bapa, itu semua hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Kita nyanyikan lagu ini dari awal. Wadah sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tata-Mu Bapa. Itu semua hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Terima kasih Tuhan. Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah
Terima kasih Tuhan. Kami mau percaya Tuhan dengan iman kami pada sore malam hari ini, bahwa semakin hari semakin bertambah anugerah-Mu yang terjadi dalam hidup kami. Kami mau mengimani itu semua Tuhan. Dan biarlah Tuhan, pada sore hari ini kami yang hadir, kami tidak mau menyia-nyiakan waktu kami untuk kami dapat bersekutu kembali dalam ibadah doa pada sore malam hari ini. Biarlah Tuhan Engkau urapi setiap kami Tuhan, yang hadir maupun yang menonton lewat live streaming, maupun yang menonton lewat siaran tunda Tuhan. Kami percaya penyertaan-Mu, lawatan-Mu nyata pada setiap kami yang mendengarkan pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kami mau memulaikan ibadah kami, Engkau memberkati setiap kami, setiap seluruh pelayan yang mengambil bagian pada sore hari ini. Hingga nanti hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, Engkau urapi, Engkau pakai hamba-Mu Tuhan, supaya setiap firman yang dibicarakan itu semua dapat memberkati setiap hidup kami, menguatkan setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk memulaikan ibadah pada sore hari ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Seringkali kita dalam hidup kita mengalami suatu persoalan, permasalahan yang terkadang membuat hidup kita semakin tergencet, sehingga kita mengurungkan iman kita. Tapi biarlah lagu pujian pada sore hari ini yang akan kita nyanyikan dapat menguatkan hati kita, iman kita, karena hanya Tuhan sajalah jawaban dalam hidup kita. Kita nyanyikan lagu pujian, hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat di dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Amin. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya bersama Dia, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku
mencari ketenangan hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Oh, hanya bersama Dia, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Oh, hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Dialah jawaban atas hidup kita. Amin. Tiba saatnya kita mau untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau pasang telinga kita, hati kita untuk mau diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita rindu supaya hati kita dipenuhi oleh bejana firman Tuhan. Kita nyanyikan pujian, penuhkanlah bejanaku. Aku datang dan ku bersujud di hadapanmu. Ku rasakan indah hadiratmu. Telah ku buka mata hatiku, telah ku buka mata hatiku, dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman. Kita nyanyikan lagi dari awal. Aku datang dan ku bersujud. Aku datang dan ku bersujud di hadapanmu. Ku rasakan indah hadiratmu. Amin. Aku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Hanya firman-Mu Tuhan yang berkuasa, firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati, firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Aku datang dan
dan ku bersujud di hadapanmu. Ku rasakan indah hadiratmu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bencanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Firman-Mu, firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bencanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan, penuhkanlah bencanaku. Penuhkanlah bencanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Kami haus Tuhan akan firman-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Benar Tuhan, kami mengakui kami haus akan firman-Mu. Kelelahan hidup kami, jiwa kami akan terbayar, akan lunas kalau kami mendengar, meminum air firman-Mu. Tuhan, kami juga yakin semua dari hidup kami adalah semata-mata anugerah-Mu. Kalau kami dapat beribadah, kalau kami dapat melayani, anugerah-Mu di atas Kalvari. Oleh darah anak domba Allah, kami dilayakkan untuk melayani Tuhan Allah kami. Terima kasih Tuhan buat kesempatan pada petang ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami membuka mata hati kami, jiwa kami fokus untuk mendengarkan suara pengajaran-Mu. Supaya hidup kami semakin hari diubahkan, semakin tenang. Karena kami dekat dengan Tuhan Allah kami yang memilih kami, yang memberi anugerah yang sempurna itu. Kuasa Roh Kudus terus berkarya, baik saat kami memulai ibadah ini, saat kami memuji Tuhan, saat kami mendengarkan firman Allah kami. Roh Kudus terus berkarya supaya hati dan jiwa kami, perilaku kami, iman kami terus bertambah sempurna. Seperti kehendak Tuhan jadi di bumi seperti di surga. Ini doa kami dan kami siap mendengarkan firman Tuhan.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat, Kepala Gereja, dan mempelai pria surga yang menjadi kiblat iman hidup kami. Puji Tuhan. Amin. Selamat petang. Puji Tuhan, keluarga-keluarga yang berbahagia bersama seluruh imam-imam yang melayani. Pada petang ini saya sampaikan Shalom. Puji Tuhan, senang sekali dapat melayani Tuhan. Ya, sesuai dengan firman Tuhan yang akan kita baca, akan kita dengarkan bersama-sama. Semua adalah anugerah Tuhan. Seperti lagu pertama tadi, tanpa anugerah Tuhan, keimaman kita tidak ada. Karena keimaman sebelum Kristus Yesus mencurahkan darah, keimaman itu khusus untuk suku Lewi dari umat pilihan Allah sendiri Israel. Tetapi karena adanya anugerah yang sempurna itu telah merobek tirai yang membatasi manusia, membatasi keimaman, membatasi manusia dengan Sang Pencipta. Oh, senang sekali kita melakukan lagu semua karena anugerah. Dengan lagu itu saya semakin yakin bahwa iman yang Tuhan tanam dalam hati saya itu semakin hari semakin mendekat pada tempat Maha Kudus. Puji Tuhan, Tuhan itu baik. Pada ibadah petang ini, saudara yang kekasih dalam Kristus, ibadah doa dan penyembahan, saya memahami tentang ibadah doa penyembahan dalam tempat suci. Ada 3 peralatan yang istimewa. Ada pelita emas, ada mezbah roti sajian, dan ada mezbah dupa untuk penyembahan. Dan ibadah doa penyembahan kita itu adalah peralatan untuk memuja, menyembah Tuhan. Tempatnya dekat dengan batas tirai bait Allah. Ya, itu dekat sekali. Lagu tadi menyatakan hanya Yesus jawaban hidup kita yang membuat tenang hidup kita karena kita dekat dengan tirai. Dan tanpa korban Kristus, tirai itu tetap tertutup dan menjadi penghalang antara yang Maha Kudus dengan umat Allah. Hanya imam besar saja secara khusus boleh masuk. Tetapi orang-orang awam, jemaah tidak diperkenankan. Tetapi karena anugerah Allah yang dinyatakan dalam karya terbesar, kurban Kristus, darahnya tercurah dan kematiannya itu merobek tirai bait Allah itu, sehingga tirai itu terbuka, sehingga keimaman itu boleh, dan semua orang yang dipilih dilayakkan oleh darah Kristus untuk melayani Allah. Sebab Kristus sendiri telah membawa darahnya sendiri, memercikkan untuk memberikan pengampunan bagi dosa dan kejahatan kita. Puji Tuhan, darah Kristus memasukkan kita dalam hukum perjanjian berkat. Berkat kelimpahan, kesempatan untuk melayani, menjadi imam-imam Allah yang maha tinggi.
Itulah bagian-bagian dari anugerah Allah saat darahnya itu memercik di dalam hidup kita. Luar biasa kasih Tuhan. Kita akan membaca dalam 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-6 sampai ke-10. 2 Korintus 4 ayat 6 sampai 10. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Terima kasih, puji Tuhan. Ingat bahwa harta ini kita punya di dalam tubuh fana ini. Kita mesti hati-hati menyimpan harta yang telah dianugerahkan kepada kita, supaya harta ini tidak sampai hilang, sehingga kita kehilangan lagi kemuliaan Allah. Mezbah dupa penyembahan ini itu adalah sangat dekat dengan hadirat Allah Bapa. Kurban Kristus artinya dalam hidup kita, sikap kita tiap-tiap hari adalah membawa kurban Kristus di dalam keseharian kita. Ingat, warga kerajaan Allah yang berkemenangan itu harus kita praktekkan benar-benar, bahwa kita orang-orang yang lebih dari pemenang. Ingat itu, supaya penyembahan yang kita kerjakan, kita lakukan, ini juga terbatas waktunya. Kita tidak punya banyak waktu lagi. Kita telah disita kurang lebih 2 tahun kita tidak bertemu muka. Tetapi puji Tuhan, ya puji Tuhan, kalau kehendak Tuhan awal April kita bisa lagi masuk dalam pertemuan-pertemuan ibadah. Dan jangan lalai, tetapi terus kita kobarkan kembali semangat persekutuan. Ya, semangat persekutuan selama Tuhan berikan tubuh yang kuat, sehat. Ayo datang kembali persekutuan antar tubuh Kristus. Ya, yang dipentingkan ini persekutuan antar tubuh Kristus untuk saling berbagi kasih, berbagi senyum, berbagi salam, berbagi perhatian, berbagi cinta antar anggota-anggota tubuh Kristus. Kasih yang Dia curahkan sungguh sangat dahsyat. Ya, puji Tuhan. Saya tidak bisa memiliki kata-kata yang lebih besar lagi kecuali anugerah Allah yang sudah dilimpahkan lewat Yesus Kristus Tuhan kita. Kita pegang dengan komitmen yang terus kita perbaharui dalam ibadah-ibadah yang telah banyak waktu, ya akhir-akhir ini kita bisa beribadah di rumah, atau entah kita bepergian kita beribadah, atau mungkin juga ada yang melalaikan ibadah raya, ibadah PA, ibadah doa
dan puasa itu kita lalaikan. Coba anugerah Allah, firman Tuhan kembali untuk memperbaharui sikap hati kita. Supaya Tuhan juga punya respon yang baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang memiliki respon. Ya, orang yang kalah punya respon. Orang yang menang responnya berbanding terbalik dengan orang yang kalah. Tetapi kita adalah orang-orang pilihan Allah. Orang-orang yang telah menang. Kita punya respon yang bagus. 10 pengintai punya respon yang negatif. Punya respon untuk kepentingan diri sendiri dan bukan untuk masa depan bangsa. Tetapi 2 intelijen, Yosua dan Kaleb, memiliki pandangan yang luar biasa jauh ke depan. Tanpa tekad dari 2 intelijen ini tidak akan berdiri negara Israel sampai sekarang ini. Tetapi orang-orang yang mendengarkan firman Allah, yang menyimpan firman Allah, ia punya pandangan jauh ke depan. Kebalik tirai itu menjadi kiblat kita. Dunia dengan segala carut marutnya. Ya, bumi dengan segala sumber malapetaka, penyakit, peperangan, badai hidup itu tidak akan pernah diredakan. Tetapi ingat, yang diperbaiki oleh firman Allah adalah sikap hati dan iman kita kepadanya terus diperbaharui. Saudara dan saya menjadi batu hidup. Itu terus dihidupi oleh firman Allah. Segala penyakit yang menerjang bumi, akan ada lagi persoalan-persoalan yang akan mendera umat manusia. Ya, itu tidak akan bisa diperbaiki. BMKG memberikan prediksi tentang geofisika, ya, tentang cuaca dan keadaan bumi ini. Kita perhatikan. Tapi ingatlah, kita setiap kali kita membaca firman Allah, kita mendengarkan firman Tuhan, diperbarui hati kita. Semakin rendah hati, semakin tulus, pandangan semakin kudus, kiblat kita semakin jelas kepada Yerusalem surgawi. Bukan pada tempat-tempat yang fana. Bukan pada gedung-gedung yang mewah. Yang dikatakan satu kali tidak ada satu batu pun tersusun, tertumpuk di atas batu yang lain. Tetapi hidup kita menjadi bait Allah yang hidup, yang kudus. Dan satu kali Yerusalem yang baru menjadi nyata karena kurban Kristus sudah dinyatakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, respon dari orang-orang yang punya pikiran negatif berlawanan dengan orang yang punya pikiran positif. Orang-orang yang gagal, responnya berbanding terbalik dengan orang-orang yang sukses. Tetapi saya katakan, orang-orang atau warga kerajaan surga yang berkemenangan itu memiliki respon konstruktif untuk membangun dirinya dalam persekutuan tubuh Kristus untuk masa depan dalam kekekalan. Manfaatkan saat kita memuji Tuhan, saat kita menyembah Tuhan,
secara sendiri karena perintahnya adalah kita menyembah dalam roh dan kebenaran. Tanpa suara tetapi benar, menjadi hidup yang benar. Realitas hidup yang benar itu adalah wujud atau manifestasi seperti saat kita menyembah kepada Tuhan. Orang-orang yang tidak benar hidupnya, ia tidak dapat menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Tirai itu sudah robek. Kita punya kesempatan yang luas untuk melayani Dia, untuk bercengkerama, untuk berkomunikasi secara pribadi, menyembah Tuhan Allah kita. Allah tidak memandang hina. Allah Bapa kita memandang kurban Kristus. Allah hanya memandang tirai yang robek karena kematian Kristus yang mencurahkan darah anak domba yang kudus dan tak bercacat celah. Ia mengesampingkan, membuang segala kejahatan kita. Kita menjadi kudus dan layak di hadapan Bapa. Sehingga keimaman kita itu sangat tidak terbatas. Ketika firman jadi manusia, turun juga melewati tirai yang belum robek. Ya, turun tirai itu belum robek. Tetapi ketika darah anak domba Allah itu tercurah dan kematiannya nyata, itu telah merobek. Ia datang kembali ke tempat Maha Kudus, menduduki tahta Maha Kudus dengan darahnya sendiri, merobek keterbatasan itu, penghalang itu buka lebar sehingga setiap orang yang percaya dan menerima percikan darah anak domba Allah, ia layak menjadi imamat yang rajani. Luar biasa kasih Allah. Sebab itu jangan sia-siakan pada anugerah Allah yang hebat ini. Ya, Rasul Paulus memiliki level iman yang paling tinggi. Ia nyatakan tadi dalam 2 Korintus 4 tadi. Tolong dibacakan kembali. 2 Korintus 4 tadi ayat yang ke-8 mulai. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Puji Tuhan. Ya, mau tidak mau, percaya atau tidak percaya, penyakit virus COVID ini telah menghancurkan banyak peradaban, menghancurkan persekutuan, menghancurkan banyak hal, menjadi kesesakan. Tetapi ingatlah, kalau kita punya high level iman kita, mendekat pada tirai yang robek dan hanya memakai korban Kristus, ya. Korban Kristus, mengenakan korban Kristus itu pada tubuh kita. Kita tidak sampai dirusakkan oleh virus yang menyerang. Tidak akan. Bisa jadi virus itu menyerang tubuh kita.
tetapi tidak menggeser iman kita. Yusuf di Mesir tidak akan menjadi orang nomor 2 di Mesir. Penguasa muda di Mesir. Sebab dia orang asing di Mesir. Tetapi mengapa dia menjadi penguasa yang dikuasai, yang dipercayai oleh Fir'aun? Ia melewati banyak badai hidup. Ya, ia melewati fitnahan. Ia melewati pukulan, hinaan. Ia mengalami ketersendirian di sumur yang kosong. Ia difitnah, dijebloskan dalam penjara. Tetapi itu tidak mengubah rencana Allah pada tiap pribadi. Saudara dan saya adalah pribadi yang terpilih oleh anugerah Allah, terpilih, tapi pilihan itu tersimpan dalam tubuh fana ini. Sebab itu terus waspada dan fokus untuk tetap memakai seluruh perlengkapan senjata Allah. Karena iblis dalam peperangannya, dunia kegelapan, dunia roh tidak pernah mengenal gencatan senjata. Ia mau menyerang saat kita sedang duduk, saat kita sedang berbaring, saat kita sedang bersenang-senang. Ya, firman minggu kemarin, ya, jangan pesta pora. Ya, itu bisa menyebabkan orang mabuk kenyamanan hidup. COVID menyebabkan orang sendiri-sendiri, egois, keluarga sendiri-sendiri. Tapi ingat, jangan sampai COVID itu memisahkan persekutuan dengan tubuh Kristus. Kalau kehendak Tuhan awal April, ayo semua mendengar berita untuk kembali bersekutu, berduyun-duyun, berlomba-lomba kembali untuk beribadah kepada Allah orang hidup. Supaya situasi dan kondisi ini tidak terus menjajah kita. Kita punya alasan, aku mau ibadah online. Ya, itu tidak salah. Tetapi Alkitab jangan tinggalkan pertemuan ibadah. Dari situ kita bersekutu dengan anggota tubuh Kristus yang lain. Yang membutuhkan perhatian, membutuhkan uluran, membutuhkan support. Ya, membutuhkan doa, membutuhkan rangkulan, dan seterusnya. Saudara dan saya dipilih Allah untuk memberikan, untuk membagi kasih itu. Kasih Kalvari dibagi-bagikan supaya lengkaplah hidup Kristus itu menjadi nyata dalam tubuh kita yang terbatas durasinya ini. Puji Tuhan, Tuhan itu baik, ya. Tuhan itu baik. Tuhan tidak memperbaiki situasi dan kondisi. Angin badai, angin ribut itu tetap berlangsung dan barangkali bisa lebih besar. Tetapi Ia berkenan untuk memperbaiki orang-orang yang telah terhisap oleh darah Kristus, merendahkan diri untuk bertekuk lutut, berdoa, menyembah, bersekutu dengan Roh Allah yang hidup. Oh puji Tuhan, manfaatkan waktu yang Tuhan beri, kesempatan yang tak terbatas diberikan kepada kita selagi tubuh kita ini belum merosot. Satu kali tubuh kita ini merosot, bertambahnya usia, ya merosot,
Fisik ini tidak bisa tidak ada yang mengalami kelemahan tubuh. Tetapi saat Tuhan masih berikan kesehatan, datanglah. Terus datanglah, isilah bejana hidupmu dengan firman Allah untuk terus mendidik kita, menambah iman kita. Saudara boleh browsing ke segala macam khotbah-khotbah yang ada di YouTube. Itu sebagai menambah wawasan. Tapi jangan dijadikan alat untuk berbantah-bantahan. Visi dan misi gereja sudah jelas. Pernyataan iman gereja GKGA sudah jelas. Apa yang saudara dapat dari luar, jadikan sebagai pengetahuan. Tetapi saudara tetap digembalakan oleh firman pengajaran mempelai ini. Jangan dirusakkan dengan hal-hal yang dari luar. Saudara sekalian, tetap pegang apa yang saudara sudah pegang selama ini. Saudara pegang, peganglah itu. Besi adalah metal yang sangat kuat. Besi sangat kuat sekali. Dan untuk menghancurkan besi dibutuhkan panas, ribuan panas. Derajat Celcius, dibutuhkan teknologi yang besar, teknologi yang hebat untuk menghancurkan besi. Tetapi ingat, kalau besi itu dibiarkan, ya bisa rusak. Karena dalam dirinya ada potensi karat. Ya, potensi karat oksidasi dengan oksigen yang dari luar. Ya dapat merusakkan. Lambat laun besi itu menjadi tidak berguna. Hidup kita tidak akan menjadi berguna. Kemuliaan Allah dengan tirai yang sudah robek. Kemuliaan Allah itu menyinari hidup kita. Menyinari hidup rumah tangga, nikah, anak-anak kita. Jangan sampai oksidasi, pengaruh dari luar merusakkan dari dalam. Secara tidak sadar kita membenarkan pengaruh-pengaruh dari luar. Hawa, Adam tidak tahu bahwa firman yang datang yang kedua itu merusakkan hidupnya, merusakkan keturunannya, merusak Taman Eden dan merusakkan dunia ini dengan segala penyimpangan-penyimpangan hidup, penyimpangan-penyimpangan seksual, penyimpangan-penyimpangan nikah, rumah tangga, ya dan lain sebagainya. Dari dalam, hati-hati. Yang masuk, hati-hati. Ya, yang masuk itu mesti saudara dapat menguji dengan roh yang benar. Kalau ini kita biarkan lambat laun ada kekhawatiran, ada kegundahan, ada keraguan-raguan. Itulah karat, itulah parasit yang merusak hidup saudara karena pengaruh dari luar. Tetapi mari kita bersekutu dengan umat pilihan Allah yang digembalakan. Jangan hidup menggembala. Kembali kepada penggembalaan untuk datang menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Orang-orang sombong tidak akan melihat tirai yang robek itu. Korban Kristus bukan untuk orang-orang yang akan binasa. Tetapi korban Kristus untuk orang-orang yang akan melihat Tuhan Allah sendiri.
korban Kristus adalah kebodohan bagi orang-orang yang akan binasa. Tetapi kemuliaan Allah akan menyinari hidup kita karena korban Kristus itu. Kita pegang harta rohani ini. Jangan buang, hati-hati karena dari dalam bisa merusak. Seperti besi itu tadi menjadi besi tua, berkarat dan tidak berguna lagi dan dibuang. Puji Tuhan, Tuhan baik. Dia mendidik saya, mendidik seluruh jemaat penggembalaan untuk datang kepada Dia dengan kerendahan hati, dengan kelemah lembutan. Kristus menjadi guru besar kita. Ya, Dia lemah lembut, Dia rendah hati. Ia tidak menganggap kesetaraan yang harus dipertahankan. Dia datang dengan kerendahan hati. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita datang untuk memuji, menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Oh puji Tuhan, inilah firman Tuhan yang saya bagikan pada petang ini. Memberikan support saudara, memberikan kesembuhan, mengembalikan saudara kepada penggembalaan. Satu gembala, satu iman, satu Bapa, satu Tuhan. Ya, puji Tuhan, Tuhan baik. Kita naikkan satu pujian yang kita persiapkan pada petang hari ini. Saat ku menyembahmu, saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. oh bekerjalah Roh Kudus kepada setiap umat pilihan-Mu, umat yang telah Engkau tetesi darah anak domba Allah. Haleluya. Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Kami menyembah-Mu saja ya Tuhan. Engkau yang telah menderita, Engkau yang telah mati di salib, Engkau yang telah mencurahkan darah-Mu, melahirkan gereja-Mu pada zaman akhir ini. Bekerjalah Tuhan, bekerjalah. ku pandang kekudusan-Mu. Puji-Mu, rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku. Yang bisa berlutut, silakan berlutut. Kekudusan-Mu, saat ku sembah
sebab anugerah-Mu besar, rasakan kasih-Mu tak terbatas. Kami puji, kami muliakan Kau, Allah yang mengasihi kami, Allah yang mengampuni dosa kami. Oh kudus, kudus, kudus Engkau. Kami bersyukur buat anugerah-Mu. Kami bersyukur Engkau memilih kami. Kami bersyukur Engkau melayakkan kami. Kami bersyukur Roh Kudus meteraikan hidup kami. Kami bersyukur menjadi imam-imam Allah Maha Tinggi. Oh, glory bagi-Mu Tuhan, glory bagi-Mu Yesus. Engkau baik, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Engkau menuntun hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus memimpin hidup kami melewati yang fana ini. Engkau memberi kekuatan lewat firman-Mu. Kami dikuatkan, kami ditambah keyakinan kami. Kami digembalakan kembali, gembala yang baik memimpin hidup kami di lembah-lembah kematian. Engkau menuntun umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkau baik. Kami terus belajar akan kasih-Mu. Kami belajar lemah lembut dan rendah hati. Ya, Engkau yang menerima kami di tempat Maha Kudus, di rumah Bapa yang kekal. Terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Glory,
kasih buat penggembalaanmu Tuhan. Terima kasih Engkau membela kami. Terima kasih Engkau memelihara hidup kami. Di tengah-tengah kesulitan, keajaiban penggembalaanmu menjadi nyata. Di tengah-tengah kesesakan, firman-Mu terus berbicara, meneguhkan perjanjian berkat hidup kami. Ya, penderitaan ini mengerjakan hidup kekal kami. Terima kasih Tuhan buat tulisan-tulisan yang terjadi pada masa-masa lampau, yang ditulis untuk kami baca hari ini, memberikan pelajaran, memberikan doktrin yang sehat bagi iman kami, untuk kami berjaga, berdoa dan bersekutu dalam Roh-Mu yang kudus. Syukur Tuhan, syukur Engkau tidak tinggalkan umat-Mu. Ya, bulu yang terkulai tidak Engkau padam. Ya Tuhan, Engkau terus memberi penghiburan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Glory bagimu, syukur bagimu. Ya, kami terus mengenakan kurban Kristus dalam kenyataan hidup kami ini, supaya kehidupan Kristus juga menjadi nyata dalam hidup kami. Ya Tuhan, terus berkaryalah kepada umat pilihan atas kasih karunia-Mu, mulai anak-anak kecil, anak-anak bayi, remaja, kaum muda, sampai lansia, untuk memegang harta rohani, keselamatan hidup kami, untuk kembali bersama Engkau di Taman Eden yang baru. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Roh Kudus memimpin hidup kami, Roh kebenaran menuntun kami dalam rumah tangga, dalam studi, dalam pekerjaan. Ya, Engkau tidak meninggalkan. Kami menyadari Roh Kudus-Mu sekarang memimpin kami, sampai kami juga melewati tirai yang telah Engkau robek dengan kematian atas curahan darah anak domba. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik, Engkau baik. Terpujilah kasih-Mu kekal selama-lamanya. Engkau yang bertahta di tempat Maha Kudus, Allah Bapa kami. Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terpujilah Tuhan. Mari kita naikkan kembali Saatku
menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Terus bekerjalah Roh Kudus, supaya sikap hati kami tidak tergeser dan tidak terpengaruh oleh situasi, oleh kondisi dunia yang makin menggelora ini. Ya, kami terus mengangkat hati kami melihat kekudusan-Mu saja. Oh, puji Tuhan. Ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Dari awal saat ku menyembah, kita sama-sama bangkit berdiri. Menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujianku. Angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Bapa yang baik, oleh karena anugerah-Mu, kami dapat merasakan kehadiran-Mu saat kami menyembah-Mu, saat kami memuji-Mu, saat kami mendengarkan firman-Mu. Terus Tuhan, kami mau mengarahkan pandangan hati kami kepada kekudusan-Mu. Tuhan, terima kasih. Roh Kudus meteraikan hidup kami menjadi imamat rajani, umat kepunyaan Allah. Tidak ada orang atau siapapun yang dapat dan sanggup menggugat orang-orang pilihan Allah. Amin Tuhan. Terima kasih buat kekuatan firman-Mu yang mendidik, mengajari kami, yang terus mengubahkan sikap hati kami untuk chemistry dengan kematian, kebangkitan Tuhan yang ajaib itu, sampai kami semua kembali ke Yerusalem yang baru, yang menjadi kiblat iman kami, anak-anak pilihan Tuhan. Sementara kami di dunia, kami juga sadar kami dimatangkan oleh pengaruh-pengaruh yang jahat ini, oleh segala macam godaan dan pencobaan. Tetapi itulah batu loncatan, ujian bagi iman kami, untuk kami mengarahkan pandangan kami kepada korban kematian Tuhan dan kebangkitan, kenaikan Tuhan, dan Tuhan sebagai kepala gereja yang akan datang kembali. Terpujilah Tuhan, Engkau memberkati saudara-saudara kami yang berulang tahun pada pernikahan pada 28 Maret 2022. Bapak Said dan Ibu Supindarsih, Tuhan memberkati hidup nikah, memberkati buah nikah, perjalanan hidup nikah Bapak Ibu Said, dengan kekuatan kesehatan datang dari Tuhan, hikmat marifat dari Tuhan untuk
mengerjakan segala persoalan yang dihadapi. Biar nama Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan. Juga Bapak Haryono dan Ibu Tati, ulang tahun pernikahan 29 Maret 2020 Tuhan. Tuhan memberkati hamba-Mu dengan kesehatan, kekuatan, hikmat dari Tuhan. Memberkati buah-buah nikah mereka menjadi anak-anak yang hormat, takut, dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati pelayanan hamba-hamba-Mu yang telah Engkau kuduskan dengan darah-Mu sendiri. Terpujilah Tuhan, Engkau memberkati seluruh imam-imam yang bertugas pada petang malam hari ini. Kesehatan, hikmat Tuhan, pekerjaan atau studi mereka, memberkati rumah tangga. Tuhan memberkati apa yang dikerjakannya. Nama-Mu Tuhan yang dimuliakan. Demikian Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Bangsa Indonesia yang begitu banyak kuasa kasih-Mu turut bekerja lewat hamba-hamba Tuhan, lewat firman-Mu yang diberitakan, supaya bangsa Indonesia juga mendengarkan firman-Mu, memperoleh kemerdekaan dari maut dan kuasa dosa, dimerdekakan dan diselamatkan. Buat pemerintah, Bapak Presiden, Wakil, pejabat kementerian, Panglima TNI dan jajaran, Kapolri dan jajaran, anggota DPR, MPR, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, berkati mereka dengan kasih-Mu yang ajaib. Niscaya mereka mewartakan kuasa kasih-Mu yang ajaib. Jadilah kehendak-Mu di Indonesia seperti di surga. Sebab Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kami juga berdoa untuk umat-Mu yang ada di Ukraina maupun di Rusia. Tuhan, tolonglah bangkitkan kembali kasih-Mu supaya mereka berdamai. Tuhan, Engkau melindungi umat-Mu. Damai sejahtera, keamanan bagi umat-Mu di Ukraina, di Rusia, dan di mana-mana di dunia. Umat-Mu yang mendapatkan tekanan, teror, Tuhan menolong mereka semua. Terpujilah nama-Mu. Sekarang Tuhan, turunkanlah berkat-Mu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku semua, terimalah berkat dari Allah Bapa, berkat kasih karunia dari Anak Allah, Tuhan Yesus Kristus. Demikian persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita, membungkus kita dengan kuasa-Nya yang kuat, yang tak tergoyahkan, memberkati usaha, pekerjaan, dan studi, kesehatan, dan hikmat limpah bagi kita semua malam hari ini. Doa dan syukur ini kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat manusia, Kepala Gereja yang akan datang kembali. Puji Tuhan. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, ada pengumuman yang perlu kita perhatikan. Kalau kehendak Tuhan, maka rencana ibadah on-site, tatap muka untuk ibadah doa dan pendalaman Alkitab akan dimulai tanggal 5 April 2022 sesuai dengan durasi dan prokes yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Ibadah live streaming tetap ditayangkan melalui channel YouTube GKGA. Jemaat yang akan hadir bisa mendaftar dahulu seperti biasa untuk kebaktian umum di Gereja Johor maupun di Lemah Potrol. Demikian rangkaian ibadah kita pada malam hari ini. Sampai jumpa dalam ibadah-ibadah selanjutnya.
tetap jaga kesehatan dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.